Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika wajib kelas 11, yaitu program linear. Di mana kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, dan juga kita akan belajar menentukan sistem pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Oke, kita langsung aja ke materinya. Yuk kita cekidot. Namun sebelum itu kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Channel BGR Aji. Oke, sekarang kita pelajari pertidaksamaan linear dua variabel. Ini materi prasyarat yang wajib teman-teman kuasai. Oke, kita kenali dulu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya, oke, namanya pertidaksamaan, jelas tanda hubungnya itu tanda hubung pertidaksamaan, bisa lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Linear dua variabel. Nah, di sini yang disebut variabelnya ada variabel X, ini variabel Y. Nah, A dan B ini disebut sebagai koefisien. Ya. A ini sebagai koefisien X, B ini koefisien Y. Dan C ini adalah konstanta. Oke? Nah, inilah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, contoh. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Coba yang pertama, 2x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 7. Nah, ini mengikuti pola ini kan? Oke, jelas ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi A-nya 2, B-nya 5, dan konstantanya 7. Yang kedua, 4x dikurangi y kurang dari 9. Nah, ini juga jelas pertidaksamaan linear dua variabel karena koefisien x-nya 4, koefisien y-nya negatif 1, konstantanya 9. Yang nomor 3, x lebih dari sama dengan 11. Gimana? Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Iya, nah ini dia sama. Nah, gimana kalau nggak ada y-nya? Nah, ini tuh artinya si y-nya itu 0. Nah, artinya gini, x tambah 0y lebih dari sama dengan 11. Nah, karena di sini koefisiennya 0, maka di sini tidak ada. Nah, yang keempat juga sama. Nah, hanya saja koefisien x-nya yang 0. Nah, jadi pertidaksamaan y kurang dari 4 ini bisa kita sebut pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kelima, 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, ini bukan. Kenapa bukan? Karena di sini ada x pangkat 2-nya, ya toh? Nah, ini kalau kita buat grafiknya ini bukan grafik lurus ini, ya. Yang namanya linear itu pasti garis lurus. Yang keenam juga ini bukan, karena di sini ada perkalian. Oke, yang ketujuh gimana? Nah, ini bisa kita ubah, kita sederhanakan dulu 3x. Nah, kita pindah dulu 6y-nya, ya, kurang dari sama dengan 1. Nah, 5-nya pindah ke kanan, nah dikurangi 5. Maka ini 3x min 6y kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, ternyata ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, Kak, contoh Kak? Boleh. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Ya, nah jadi kita akan mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, kata pertidaksamaannya teman-teman kita ubah dulu menjadi ke sama dengan. Nah, kalau ini sama dengan, baru ini boleh kita mencari garis potong dari pembatasnya. Nah, caranya mencari titik potongnya. Nah, titik potong sumbu x itu ketika y-nya 0 dan titik potong sumbu y ketika x-nya itu 0. Nah, jadi teman-teman bikin aja tabel kayak gini. Nah, pertama kita ganti x-nya dengan 0. Nah, seandainya x-nya 0, tinggal y-nya aja kan ini. 2y sama dengan 6. Maka y-nya sama dengan berapa? Maka y-nya adalah 6 dibagi 2. Oke, diulangi. Kalau x-nya 0 berarti abaikan x-nya. Kita lihatnya yang 2y sama dengan 6. Maka y-nya 6/2.
Nah, maka Y-nya adalah 3. Nah, sekarang Y-nya yang kita buat 0, berarti kita abaikan si 2Y ini. Nah, lihat aja 3X sama dengan 6. Maka X-nya berapa? Nah, 6 bagi 3, berarti X-nya adalah 2. Nah, jadi titik potong sumbu-sumbunya adalah, lihatnya ke bawah kolom ya. Berarti 0,3 dan yang sebelah sini adalah 2,0. Nah, ini adalah titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Kita buat grafiknya, titik potongnya itu di 0,3, berarti 0,3 di sini kan. Oke. Kemudian 2,0 di sini kan. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan dari titik ini. Nah, karena ini linear berarti pasti lurus. Nah, maka kita peroleh ini garis lurus. Nah, ini adalah garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Belum selesai ya. Nah, yang kita cari ini adalah pertidaksamaan, bukan merupakan garis. Nah, namun berupa daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. 3X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita akan uji titik, atau uji coba dengan titik pusat yang gampang. Nah, uji dengan titik 0,0. Nah, 0,0 di sebelah sini. Ya, oke ya. Nah, 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Teman-teman masukkan atau substitusikan ke pertidaksamaan yang, ini X-nya ganti 0, Y-nya 0. Maka seperti ini, lihat 3X ditambah 2Y, 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0, 2 kali 0, 0, lebih dari atau sama dengan 6. 0 tambah 0, 0, lebih dari sama dengan 6. Nah, lihat yang terakhir, 0 lebih besar dari 6, benar apa salah? Salah kan? Nah, 0 ini tentu saja lebih kecil dari 6. Nah, karena ini pernyataannya salah, berarti daerah yang ada 0 titik ini, ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, kalau sebelah kiri bukan daerah penyelesaian, berarti sebelah kanannya adalah daerah penyelesaiannya. Oke ya? Nah, seandainya uji titik hasilnya benar, 0,0 ternyata benar. Nah, maka hasilnya itu harus menuju ke titik pusat. Nah, yang daerah yang benarnya nih harus menuju ke daerah yang benarnya yaitu 0,0. Oke? Nah, sekarang kita akan coba menentukan DHB tanpa uji titik. Nah, tadi kan kita pakai uji titik. Nah, sekarang kita tanpa uji titik. Untuk persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C. Nah, teman-teman perlu lihat koefisien X-nya saja atau nilai A-nya saja. Untuk A poin positif atau lebih dari 0, nah, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya itu pasti di kanan garis. Nah, ini cagernya ya. Oke, saya ulangi. Kalau A-nya positif, untuk tanda lebih dari atau sama dengan, DHP-nya ada di sebelah kanan. Nah, untuk A positif, tapi tanda ketersamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kiri. Nah, kalau A-nya negatif, sebaliknya. Nah, kalau lebih dari berarti sebelah kiri, kurang dari atau kurang sama dengan itu ada sebelah kanan garis. Oke, contoh. Tentukan DHP pertidaksamaan 3X tambah 5 kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama, sama kita titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian, untuk persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Kalau X-nya 0, kita abaikan 5Y sama dengan 15. Maka, Y-nya adalah 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, kita abaikan si Y-nya. Melihat X-nya, kita tengok 3X sama dengan 15. Maka X-nya 15 bagi 3. Yaitu, 5. Nah, kita buat grafiknya. Nah, titik potongnya, ini 0,3 dan ya dari atas ke bawah tengoknya 5,0. Nah, 0,3. Nah, X berarti di sini ya 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Oke, di sini kita hubungkan garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kita nggak usah uji titik ya. Nah, kita lihat aja pertidaksamaannya cukup nilai A-nya saja. Positif kan? Ini A-nya 3, tandanya kurang dari sama dengan, berarti sebelah kiri garis. Nah, berarti dia ada di kiri garis.
Nah, ini garisnya ada di sebelah kirinya, berarti nah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Oke. Yoi, lanjut. Kan cucut. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan DHB sistem pertidasamaan linear dua variabel. Nah, di sini sistem pertidasamaan artinya lebih dari satu pertidasamaan. Oke. Nah, contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidasamaan berikut. 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4, 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya sama. Kita cari dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari semua pertidasamaan yang ada. Nah, pertama untuk 2x tambah y sama dengan 4, kita ganti dulu pertidasamaannya menjadi sama dengan untuk x-nya 0, abaikan x-nya, maka y-nya sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk y-nya 0, abaikan y-nya, 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4 dibagi 2. Nah, sama dengan 2. Nah, yang kedua, yang ini. Titik potong sumbu x, nah, dan sumbu y, persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kita rubah dulu menjadi persamaan. Titik potong x-nya 0 ya, ber-3y sama dengan 6, maka y-nya adalah 6 bagi 3, 2. Nah, sekarang kita, kalau y-nya 0, x-nya berapa? X-nya adalah 6 dibagi 2, y-nya adalah 3. Kita buat grafiknya yang sebelah ini dulu, 0,4, kemudian ini 2,0. 0,4 x-nya 0, y-nya 4. Nah, di sini berarti kemudian 2,0 di sini kita hubungkan. Oke, tandanya apa? Nah, tandanya ini lebih dari daerah kanan kan? Iya, daerah penyelesaiannya itu. Nah, kemudian ini adalah 0,2, titik potongnya ini 3,0. Ini 0,2, ini 3,0 di sini. Oke. Tandanya ini tuh lebih dari. Nah, berarti daerah kanan juga. Nah, sebelah sini penyelesaiannya yang terakhir 2 kali. Nah, kemudian ini juga sama x lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya harus positif nih, ya. X-nya harus positif. Ya, berarti ada di sebelah kanan sumbu y. Nah, dari sumbu y, kita tarik arsir ke kanan. Nah, terakhir y lebih dari sama dengan 0, berarti y-nya yang positif. Artinya harus ada di atas sumbu x. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita gabung daerah mana yang terkena arsir oleh semuanya. Nah, daerah sini. Nah, daerah sini adalah terkena arsir oleh semua pertidasamaannya. Nah, yang terakhir, kita akan belajar menentukan pertidasamaan linear dua variabel jika DHP diketahui. Nah, jadi kalau tadi kita membuat DHP pertidasamaan linear diketahui, sekarang dibalik. Jadi DHP-nya diketahui, baru kita nyari pertidasamaannya. Nah, ini pertama teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis lurus dulu. Nah, saya kasih triksnya. Ya, misalkan ada suatu garis lurus, nah dia memotong sumbu y, ini sumbu y, ini sumbu x, memotong sumbu y di A dan sumbu x di B. Nah, maka persamaan garis ini adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Nah, jadi nilai A atau titik potong terhadap sumbu y ini jadi koefisien x dan nilai B-nya koefisien y dan konstantanya hasil kali dari A dan B. Contoh. Nah, tentukan DHP dengan cara yang tadi dipelajari. Nah, contoh. Oke. Tentukan pertidasamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Oke. Nah, kita tengok dulu titik potong sumbu y di sini 3, maka dia menjadi koefisien x 3x. Nah, titik potong sumbu x terhadap sumbu x itu 2, berarti positif kan? Berarti ditambah 2y. Nah, ini kan di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri apa? Positif, berarti kurang dari sama dengan 3 kali 2. Nah, A kali B kan 6. Nah, maka inilah pertidasamaan untuk daerah yang diarsir ini. Oke, Kak contoh lagi Kak? Boleh. Contoh berikutnya. Contohnya, ini tentukan sistem pertidasamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, ini DHP-nya di sini. Kita akan mencari sistem pertidasamaannya, oke?
Nah, kita coba dari garis yang sebelah sini dulu. Oke. Di sini memotong sumbu Y-nya di sini di 4. Kemudian potong sumbu X-nya di 3. Nah, maka persamaan garisnya adalah 4X. Nah, ini jadi koefisien Y ditambah 3Y untuk garis ini. Nah, daerah yang dari sininya sebelah kanan kan. Nah, kalau sebelah kanan berarti lebih dari sama dengan. Ingat, sebelah kanan. Nah, untuk X positif berarti lebih dari sama dengan. 3 kali 4, 12. Oke. Nah, ini garis. Nah, garis yang kedua, yang sebelah sini. Yang sebelah sini tuh, lihat titik potong sumbu Y-nya 3. Berarti ini akan menjadi koefisien X, 3X. Kemudian memotong sumbu X-nya di 5. Nah, koefisien menjadi koefisien Y, jadi ditambah 5Y. Nah, untuk garis yang sebelah sini arsirnya itu ada di sebelah kirinya. Nah, maka kurang dari atau sama dengan, nah, dikali 3. Konstantanya kita kalikan 3 kali 5, 15. Nah, belum selesai. Ada batas sebelah sini. Kan ini tidak diarsir sebelah bawahnya. Nah, berarti artinya Y-nya harus positif karena ke atas. Nah, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya adalah 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi kalau mau ditambahin silakan. X lebih dari sama dengan 0 boleh. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal lagi. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12 adalah. Nah, kita cari aja titik potong sumbu X dan sumbu Y. 3X ditambah 4Y kita jadikan dulu sama dengan 12. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 maka 4Y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? Y-nya 12 dibagi 4 yaitu 3. Kemudian kalau Y-nya 0, abaikan Y-nya, lihat X-nya saja, tengok 3X sama dengan 12, maka X-nya adalah, nah 12 bagi 3, 4. Maka titik potongnya adalah 0,3 dan 4,0. Oke, nah mana grafik yang memotong 0,3 dan 4,0? Yang ini, oke, ini. Nah, kemudian lihat juga tandanya di sini. Koefisien X-nya itu positif dan tandanya kurang dari. Nah, artinya arsirnya berarti di sebelah, ya, ada di sebelah kiri di HP-nya. Gak mungkin ini, gak mungkin ini. Oke, ya, yang A dan C ini arsirannya sebelah kanan. Nah, pilihan kita tinggal B, D, dan E. Lihat aja sekarang titik potongnya 0,3 dan 4,0. 0,3. Oke, 4,0. Oke, sesuai. Nah, diarsir sebelah kiri. Yang ini, yang B. Yang B adalah jawabannya. Kalau yang D, memotong di 0,4 dan 3,0. Tidak sesuai dengan titik yang kita cari. Nah, kalau yang E gimana? Ada batasannya. Nah, di sini ada batasannya. Si arsirannya nggak tembus ke sebelah sini. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan. Harus ada X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada Y lebih sama dengan 0. Karena Y-nya juga nggak boleh negatif. Nah, X-nya juga tidak boleh negatif. Nah, jadi di sini ada 3 pertidaksamaan kalau yang X. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, sebelah sini. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini X-nya positif, tandanya lebih dari, maka hasilnya ke kanan. Nah, betul, ke kanan ya, di HP-nya ada di sebelah kanan. Jadi ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nah, pilihan antara A dan C. Untuk menentukan mana yang benar, jawaban tepat kita cari aja titik potongnya atau tipot. Nah, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita jadikan X-nya 0, abaikan X-nya 3Y ya sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? 6 dibagi 3. Y-nya 2. Sekarang kita jadikan Y-nya 0, abaikan Y-nya. Nah, lihat X-nya
2x sama dengan 6, berarti x-nya adalah 6 bagi 2, berarti 3. Jadi tipotnya adalah 0,2 dan 3,0. 0,2 dan 3,0 antara A dan C ini berapa? 0,2 ini 3,0. Maka jawabannya adalah yang A. Sementara yang C ini 0,3 sedangkan ini 2,0. Nah, bukan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 8 kurang dari sama dengan 0 adalah, nah ini bisa kita sederhanakan dulu ya, karena variabel cuma satu, tinggal kita sederhanakan. 2x min 8 kurang dari sama dengan 0, berarti ini sama aja 2x kurang dari sama dengan 0 tambah 8. Nah, gitu kan? Atau sama dengan 8. Maka x kurang dari sama dengan 8 bagi 2, 4. Nah, ini bentuk sederhana dari pertidaksamaan ini. Oh ya? Oke, kawan-kawan lihat aja garis x sama dengan 4. X sama dengan 4. Berarti ini sumbu y, ini sumbu x. Nilai x-nya 4, 2, 3, 4. Nah, ini x-nya sama dengan 4. Nah, pertidaksamaannya kurang dari. Nah, kurang dari berarti daerahnya tinggal ke kiri. Nah, dari 4 ke kiri ada nggak? Nah, berarti jawabannya yang C, gos. Oh, C. Nah, garis ini garis x sama dengan 4. Nah, kurang dari sama dengan berarti kita arsir. Nah, DAP-nya ada di sebelah kiri ini. Oke ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Kalau yang A ini gimana? Y lebih dari sama dengan 4. Y lebih dari sama dengan 4 ke atas. Nah, kalau yang ini adalah Y sama dengan 4, berarti ke bawah Y kurang dari sama dengan 4. Kalau ini X lebih dari sama dengan 4. Kalau ini X negatif 4. X kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Paham? Oke, bagus. Kita lanjut ke contoh terakhir. Oke, kita bahas ke contoh keempat atau contoh terakhir yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Dari daerah penyelesaian pertidaksamaan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12 dan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke. Yang sebelah sini kita akan cari tipotnya sumbu x dan sumbu y. 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kita ganti menjadi sama dengan. Oke, kita cari titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, ini x-nya 0, berarti y-nya 3y sama dengan 12. Nah, maka y-nya adalah 12 bagi 3, 4. Yoi bro. Nah, sekarang kalau y-nya 0, maka 4x sama dengan 12. X-nya berapa? Yoi, 12 bagi 4, 3. Oke ya. Ini tipotnya adalah 0,4, 3,0. Nah, kemudian yang kedua, yang ini 3x tambah berapa? Ini 5y kurang dari sama dengan 15. Oke, kita jadikan sama dengan persamaan. Kita cari titik potong sumbu x dan sumbu y. Ini x, ini y. Kalau ini 0, x-nya 0, maka tinggal 5y sama dengan 15, maka y sama dengan 3, 15 bagi 5. Oke, 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang kalau y-nya 0, abaikan y-nya, hasilnya 3x sama dengan 15, maka x sama dengan 15 bagi 3, 5, 0,3 dan 5,0. Oke, nah sekarang kita cari yang sesuai tipot. Nah, memotong x di 3, nah memotong x di 3 dan memotong y di 4 ini sesuai. Oke. Nah, yang ini tandanya apa? Kurang dari. Berarti daerahnya kiri arsirannya. Oke ya. Oke. Nah, ini sesuai daerah kiri yang diarsir. Kemudian garis yang kedua 0,3, 5,0. Nah, memotong x di 5, memotong y di 3. Sesuai juga, ya. Nah, yang ini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, berarti ke daerah kiri. Nah, daerah kiri juga, ya enggak? Nah, jadi arsirannya bukan sebelah sini, teman-teman. Nah, yang kena arsir semuanya. Nah, daerah sini harusnya. Ya enggak? Harusnya yang terarsir itu adalah daerah sini, ya.
Nah, kenapa daerah sini? Nah, dari garis ini ke kiri dan kemudian dari garis ini juga ke sebelah kiri juga sama. Nah, berarti daerah arsirannya yang ini seharusnya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang D, dodol. Oke ya? Oke, nah dari garis pertama itu memotong X di 3 dan memotong Y di 4. Nah, arsir kiri. Oke. Nah, kita arsir pakai tinta yang beda, arsir kiri. Nah, kemudian yang kedua memotong X di 5, memotong Y di 3. Nah, ini juga sebelah kiri arsir. Nah, lihat teman-teman, daerah yang terkena arsiran 2 kali, nah oleh 2 garis ya, berarti jawaban otomatis adalah yang D. Nah, ini adalah DHP. Tapi nggak boleh tembus dari sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada syarat X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi cukup daerah sini aja. Oke, jelas ya. Kalau belum jelas, silakan putar ulang aja videonya, putar ulang lagi. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita program linear belum tuntas ya, jadi ini hanya bagian yang pertama. Insya Allah bagian kedua dan ketiganya ada di video pembelajaran berikutnya. Oke, silakan sebagai bahan latihan soal. Monggo silakan kerjakan. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak pamit mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.